orasi politik dan tausiah yang pada hari ini saya dari mana mulai, soalnya kita sedang bereforia. Atas perubahan konstelasi politik yang luar biasa di pusat, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang menjadi namanya atas perubahan kondisi itu muncul kemudian trik politik yang kalau kita lihat itu ya kurang bagus. Dan sesungguhnya ketum kita itu dari dulu terangking oleh yang namanya kardus duren itu, dan sangat kelihatan sekali itu dijadikan mengkerangking orang untuk berbakti kepada negara. Tapi alhamdulillah pembelaan para pengamat yang muncul bahwa itu sesungguhnya hanya kerangking yang tidak berpotensi merugikan negara. Di satu sisi kondisi nasional seperti itu, di sisi lain Pangandaran ini juga tidak ada kerangka umuran nih. Bukan ini besi mahal lagi. Artinya kita sedang bereforia juga. Harapan besar atas mekarnya Pangandaran dari kabupaten ini luar biasa. Tapi di sisi lain tidak kita nafikan manfaatnya juga sudah sangat luar biasa kita rasakan. Cita-cita mekar itu sudah kita rasakan. Fasilitas bagus, kemudian pengelolaan wisata yang mulai beranjak bagus. Tapi ada sisi lain yang kemudian menjadi hal yang sejak awal saya koreksi dari awal agar Pangandaran ini berdiri maju besar tapi fondasinya cukup kuat begitu. Tidak kemudian maju tapi menyelesaikan persoalan yang kemudian menjerat generasi penerusnya. Itu yang publik tidak begitu paham sesungguhnya. Atas dasar itulah kemudian kita PKB beristiad untuk beroposisi. Di tengah-tengah ini kita pernah galau. Apa-apa ayam batur, kira-kira itu yang ditinggalkan apa kumahan. Sama orang sedang beroporia dengan kesuksesan pemekaran, dengan pembangunan di mana-mana. Tapi alhamdulillah saya dengan bergabungnya Mas Yato, saya husnudon bahwa apa yang kita perjuangkan ini didengar oleh masyarakat sejak awal. Bahwa kita ini mendorong Pangandaran itu kalau sejahtera lahir batin, kemudian kalau kekuatan tidak hanya kemudian menara gading, tapi betul-betul kekuatan yang didasari atas fondasi yang kuat, kemudian untuk masa depan Pangandaran yang lebih hebat ke depan. Tidak sejak awal kita tidak kemudian berpikir kita menghambat seseorang untuk memajukan Pangandaran cepat, enggak. Tapi kita sebagai koreksi. Bagaimana Pangandaran ini bangun dengan kekuatan yang sungguh-sungguh, tidak kemudian dalam tanda kutip terjadi kamuflase atas kemudian tidak mereduksi seluruh kekuatan. Biarkan misalnya kalangan agamawan berjalan di koridornya, bagaimana kalangan sosial berjalan, bagaimana kalangan para komunitas-komunitas yang punya aktivitas masing-masing, tidak boleh direduksi pada satu kepaksakan begitu. Sehingga saya meyakini muncul gerakan-gerakan sosial ini sama berpikirnya bagaimana Pangandaran ke depan lebih maju, Pangandaran ke depan lebih luar biasa, sejahtera lahir dan batin. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun beliau diutus oleh Allah dalam kondisi Arab itu jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh.
mereka pintar, punya tokoh, tapi jahiliyah dari kebenaran, jahiliyah dari nur ilahi, gelapnya itu dalam pandangan agama. Kalau kemajuan sosial politik sudah sangat luar biasa, adanya Abu Jahal dan lain-lain, tapi kemudian pada saat itu kondisi disebut jahil. Kemudian Rasulullah diutus untuk merubah kondisi yang sudah sangat luar biasa pada saat itu. Kebebasan hak asasi manusia sudah tidak menjadi pertimbangan. Ketika seseorang melahirkan anak bayi misalnya, lahir dari kalangan papa, dari kalangan miskin, tapi berjenis kelamin perempuan, di ruang di pendam hidup, mereka tidak boleh hidup karena kita hidupnya sakit. Perempuan diakui sebagai manusia pada saat bisa memenuhi kebutuhan laki-laki. Hak waris pun perempuan tidak boleh. Tapi kemajuan sosial masyarakatnya sesungguhnya maju. Pada saat itulah kemudian Rasul diutus dan berhasil menerangkan, memberikan keterangan luar biasa, merubah kondisi luar biasa. Arab dan Madinah menjadi terang benderang. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Rasul berhasil membangun kota Arab dari jahiliyah menjadi terang benderang keilmuan, bukan dengan kekuatan fisik menakut-nakuti orang, bukan dengan bujuk rayu menggoda orang dengan goyang-goyang kesenangan lahiriah. Tapi kemudian Allah menjelaskan dari sebab sikap hilim di Rasulullah bisa memahami kondisi masyarakat, mampu mengajak diskusi dengan masyarakat, mampu bergabung dengan kelakuan adat istiadat masyarakat, dan mampu mengajak musyawarah dengan masyarakat, sehingga Allah memberikan kelebihan kepada Rasulullah bisa mengungguli hati mereka dan dalam waktu yang sangat singkat bisa membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Itu juga yang diharapkan di masyarakat Pangandaran. Jadi di kita ini budaya diskusi sudah hilang. Di kita ini budaya kontrol sudah hilang. Kontrol ini dianggap apa kalau bahasa yang biasa nyinyir. Padahal yang menjalankan negara ini bukan malaikat, manusia. Yang semuanya selain Rasul agunaan sifat mahalul khotowanisya, tempatnya berbuat lupa, tempatnya lupa dan berbuat salah. Maka negara ini kan menciptakan sistem negara ini tripartit, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika demokrasi diberangus sedemikian rupa, ketika lembaga kontrol dikendalikan sedemikian rupa, ya sudah mati. Kadang-kadang kuring di dewan saudara narima disebut DPRD, Dinas Perwakilan Rakyat. Dari mana hati sudah itu? DPRD Pengarang macam Dinas Perwakilan Rakyat. Saya cuma beritahu aja ke masyarakat, maka dominasi kekuatan itu tidak boleh terjadi. Dominasi kekuatan. Sebab pada ujungnya di sistem demokrasi ini bukan benar salah. Ukurannya adalah kekuatan lemah dengan sistem voting. Allah mengabarkan keberhasilan Rasul wasawwirhum fil amri. Tapi ketika wasawwirhum fil amri itu tidak bisa dijalankan, diskusi tidak bisa dijalankan, kemudian negara mengambil garis demarkasi voting. Kulantaran voting lamun aya dominasi kekuatan lulu gua terserah anjing membumbung kapilah berlalu gitu. Sehingga kontrol tidak jalan. Apakah ini bisa dirubah? Bisa.
kapan? Isu 2024. Saya yakin dengan terbentuknya masyarakat bangkit bersatu, khusus di Kabupaten Pangandaran, mudah-mudahan bisa mendorong demokrasi berjalan dengan normal. Amin. Itu modalnya supaya Pangandaran kuat, Pak. Pangandaran ini daerah yang menjanjikan sejuta harapan, tapi lamun tidak dikelola dengan serius akan menjadi berantakan. Kita berharap dengan masuk ke Pangandaran itu tamu berjubel, tapi lamun ngurus nanti bener mah be. Kebocoran terjadi di mana-mana. Nah, hari ini sesungguhnya potensi PAD di Pangandaran sudah melebihi 250 juta miliar. Sampai hari ini baru 120 miliar. Pangandaran untuk kegunaan pendapat, sumber pendapatan, mengelola pendapatan nu aya. Kuring bahwa mencari wakil ketua komisi 2 pernah bekerja sama dengan mahasiswa untuk meneliti potensi PAD nu aya, namun dikelola benar. Itu di angka 270,1 miliar. Di nanaon THRI, pengelolaan restoran, pengelolaan hotel, pengelolaan wisata, pengelolaan parkir di komplek wisata. Bahkan sesungguhnya lamun pengelolaan secara benar, pintu bisa dibubarkan. Cukup dari 3 sumber. Penginapan, tempat tinggal maksudnya, dimulai hotel juga homestay, kemudian parkir, kemudian rumah makan restoran, dan kebersihan. Sampah ini kalau dikelola secara benar menjadi duit. Kalau tiupan putih sampah, rumah makan anu cepat bau. Bisa kita sekali Bali, itu kudu mikiran apa namanya pintu. Sampai orang Malaysia, kalau itu yang boleh cuma, ada seperti paling masuk kamol, kamol yang masuk dengan memencet tombol, kakara buka. Orang lainnya masuk elektronik yang anggar, transaksi bola kakara dipencet gitu. Sebenarnya dengan berubah lama pintu anggar aku curug jelma masih termayang dari curug dari pencet anggar tahuur gitu. Kenapa? Karena memang di dalam tidak hanya pengunjung saja, banyak penduduk. Pakai jalan khusus secara penduduk. Waktu weekend, long weekend jadi jalan tikus. Oleh sebab itu bahwa dengan demokrasi ini bisa hidup di Pangandaran dengan kekuatan seimbang setiap terutama dalam sistem politik, insya Allah Pangandaran bisa lebih maju. Amin. Karena hari ini saya bersama Bapak Otang Tarlian dan lain-lain sedang mendiskusikan bagaimana mengatasi persoalan Pangandaran dengan menggunakan pihak lain. Karena sebenarnya diomongin siapa? Pangandaran boga hutang kudu ditawur, mesti bisa kahindar. Lamun teu ginjeung 2024 kolak. Karena tumpukan hutang dari 2018. Geus aya ulah saling nyalahkeun dan sekarang saya bangunan mah alus, tapi sayangna maksakeun lewat hutang. Lamun teu ginjeung kolak. Dan akan dikembalikan dalam jangka 10 tahun ke hareup. Maka halo, jadi bupati wayah dari syukur orang hutang. 10 tahun itu 2 periode. Tapi bukan berarti uang Pangandaran dimakan, tidak. Sampai hari ini tidak terdeteksi korupsi. Tapi apa terjadi seperti ini? Besar pasak daripada tiang. Terutama di sektor wisata, di sektor retribusi yang kemampuannya hanya 120 miliar, dianggarkan 350 miliar dari mulai tahun 2018. Sekarang tambah sedikit lah. Makanya kalau negara menetapkan target belanja 1 miliar, target pendapatan 1 miliar, belanja pun 1 miliar. Hari belanja mata tetap 1 miliar, hari ngasilkan duit 700. Maka 700 pasti lanjut. Dari tahun 2018 sampai sekarang. Maka sekarang terjadi tumpukan.
Artinya kita husnudon, uang itu tidak dimakan, tapi akibat perencanaan yang kurang seimbang sehingga nggak benar, kira-kira lah mau nangaju, kira-kira saware gitu, numpuk. Akhirnya sekarang terpaksa hasil analisa BPKP muntah utang kolak teh urusan wajib nggak semua bisa dibayar. Itu informasi, tapi kan agak ada menyejukkan sedikit. Tadi dahar kumang utang, tadi dahar tukang naon, tapi eta tadi kondisinya. Penyebabnya ya balas bahaya cepat ngabangun gitu. Di sisi lain ya tadi kekuatan politik yang harus terus terjaga sehingga dominasi kekuatan itu terjaga. Akhirnya dulu gua. Maka dengan deklarasikannya masyarakat bangkit bersatu yang berasal dengan PKB, saya berharap bahwa mudah-mudahan ke depan Pangandaran tercipta dinamisasi dalam politik yang luar biasa. Amin. Mengenai tadi informasi di awal tentang perusahaan nasional, Pak Ahmad Irfan Awil yang lebih paham. Yang jelas kita memprediksi bahwa paket yang baru tercipta ini insya Allah mulus sampai KPU. Mudah-mudahan mulus sampai DPR RI kira-kira. Betul. Insya Allah. Di mana cara modalnya? Bin Salamin. Ala kadabra. Betul sekalian. Dan saya tidak tahu siapa. Banyak ustaz di sini. Gak enak lah. Kayak Ustaz Ade. Halo. Gus. Itu informasi sekilas saja. Saya kira bahwa ada prinsip di kita itu. Ada 3 prinsip yang luar biasa kita pegang. Bahwa bagi kita berpolitik itu berkah. Ibadah, itu salah. Berpolitik itu ibadah. Koridornya ibadah. Ber-PKB itu berkah. Membela yang lemah itu jihad. Prinsip itu yang kira. Berpolitik itu ibadah. Sebab dalam koridor Islam ibadah itu ada 2. Satu ibadah mahdoh, kedua ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yang bersumber langsung bersentuhan dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Sholat, puasa, zakat, mahdoh. Dan itu sifatnya kewajiban yang ain, tidak bisa diwakili oleh siapapun. Ada kemudian yang disebut kewajiban yang sifatnya kifayah, ibadah ghair mahdoh. Bagaimana kita menciptakan kemaslahatan di muka bumi ini menjadi ibadah. Maka bagi PKB berpolitik itu adalah ibadah. Sebab dengan koridor khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Kita harus belajar pintar memberi jasa, tapi pula belajar menjadi orang yang pintar memanfaatkan jasa orang lain. Karena dalam prinsip Islam, lamun hayang menang kebaikan di batur, nyeunheula kebaikan ka batur. Karena itu dalam konsepsi PKB berpolitik itu ibadah. Yang kedua, ber-PKB itu berkah. Hari berkah teh panaon? Ziyadatul khair. Tambah sesuatu, tambah manfaatna. Tambah harta, tambah manfaatna. Tambah jabatan, tambah manfaatna begitu. Ziyadatul khair itu tambah hasil. Cuma usaha lebih maju tapi penyakit datang. Kemudian jabatan makin tinggi tapi kesombongan tidak bisa dihindari. Lamun itu ditanya mah tidak nanya. Itu pas payah mah urung-urungan kecuali miskin. Maka bagi kita ber-PKB itu berkah. Sebab prinsip dasar kita bahwa kita mendorong seseorang untuk menduduki kepemimpinan itu adalah masalah lirwakiyah, maslahat yang masyarakat. Menurut yang naon. Yang ketiga, membela orang yang lemah itu jihad. Oleh sebab itu, insya Allah sama bahasa dengan beda, sama tujuannya cuma beda bahasa. Peduli wong cilik, beda bahasa unggul gitu. Ada sasaran masalah tentang kondisi pangan seperti itu. Tidak ada apa di Pangandaran, tapi ada sesuatu yang harus diatasi dengan seperti itu. Pilkada ke depan mudah-mudahan
menjadi PR bagi kita. Mari kita dorong pemimpin ini bukan yang transaksional. Ripuh Pak, boga pemimpin transaksional. Tidak berjalan karena orang hutang politik lah, selalu Pak lah. Tapi mari kita titipkan kepercayaan kita terhadap pemimpin kita. Insya Allah kesejahteraan akan turun. Saya yakinnya Pangandaran ini sangat berpotensi untuk menjadi daerah yang kaya raya di Jawa Barat. Tapi ya tergantung pengelolaan. Kalau pengelolaannya tidak benar, saya selalu berpikir, Pak Kadis, ulah mikiran para wisata, lamun kemudian targetnya profit oriented, kudu target profit, kudu target pendapatan. Naon nyun, naon tempat ulin, lamun terpikirnya na duit, nu aya kadek kalah pengaruh goreng. Kalau dibangun wisata tidak ditargetkan untuk pencapaian pembiayaan pendapatan dari daerah, masuklah sekalian harus berbanding. Sebab itu dasarnya kita membangun wisata. Dalam konteks itu mana dibangun perlu westernisasi hukum, adat batur kan dia dibawa, kemudian balik dengan sampah itu. Maka harus diarahkan kepada profit dan oriented seluruh pembangunan pariwisata. Sekarang sudah terbentang jalan dan insya Allah sebentar lagi akan terbentuk jembatan terpanjang yang tidak ada tiang tengah. Karena itu mau menjadi politik kesesuaiannya gubernur. Jalan akan terbentang ke sana. Mun dikelola dengan baik, bekiloba kebocoran. Sabar spot wisata hanya lewat asup nama tinggi Pangandaran, tapi Kacemerak lewat Bungkul. Padahal sebelum ada jalan itu mah ada 3-4 pintu yang bisa menghasilkan duit. Kalau tidak dikelola, ya celaka. Yang saya belum lihat rencana itunya, yang saya belum lihat. Batu Taras bisa hanya jadi lewat saja. Kalau masuk, akhirnya di sana pada saatnya. Orang dari sini lewat kendaraan sendiri, lewat tengah, pulang lagi. Lu tadi 4 pintu jadi 1 pintu. Lalu itu dikelola lebih baik. Soal itu saya kira mudah-mudahan birokrasi kita memang terkendala Pak. Birokrasi itu lowongan pensiun diharapkan SDM-nya rada mandek karena ada yang disebut open bidding, membuka peluang, tapi jarang di luar daerah datang dan di daerah masing-masing tahan. Mudah-mudahan saja lah program peningkatan kapasitas seperti dilakukan di Pangandaran karena memang tahun 2024 ini hampir cuci gudang eselon 2 ini semua pensiun semua. Padahal kita menghadapi pengelolaan negara yang harus sungguh-sungguh. Kata cukup pemimpinan unggul Pak. Lamun diharap tim administrasinya kemampuan menyanggar ya gitu. Pemimpinan kudu halus, kemudian birokrasi nanti kudu calalat baru insya Allah Pangandaran maju. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Haji sekalian, karena memang tadi saya malam turut mengaca, jadi memang referensi benar dari Bapak kita. Kedua, tadi saya sudah izin ke kedua sebenarnya kurang sehat, tapi juga ketua datang Pak, karena saya akan butuh gitu. Dayak yang bupati lah membuka duit. Aku mau masuk ke makamnya, weh. Coba cara yang paling hiji acan, kayak nggak ada. Dah, sekarang Pangandaran sisi mana ada Pangalikir nggak Pangandaran teh? Cina uyah kidul. Tapi yang mau diilikan calon bupati itu bener saya. Begini nah, kenapa dia ngelakukan kuda datang, jangan kuda hitam datang lah, ngelakukan di bendi. Maka partai-partai kudu ngalikir ya. Bisa dari atau tidak begini hanya tiduaan itu kelimiran. Sehingga seleksi alamnya tidak berjalan normal. Partai tadi dia benar tuh boga kursi di DPRD, kan tak muncul tokoh-tokoh partai nu ayo kirim teh sehingga kompetisi kemudian menjadi apa namanya seleksi alam seleksi sosial itu belum muncul. Mari kita munculkan gitu. Ulah mikir isu Jokowi ke tukang bempot bisa jadi presidennya. Kok buat Kang Yanto sudah presiden. MBB